Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Susan Maria. Saya adalah mahasiswa PPGBK yang ber-LPTK di Unika Atmajaya, Jakarta. Saya juga mengajar di SMP dan SMA St. George School Meruya, Jakarta Barat, dan disinilah tempat saya bekerja di ruang BK ini. Salam kenal bagi Bapak Ibu dosen sekalian dan rekan-rekan sekalian yang akan menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan video pembelajaran tentang motivasi yang berjudul, manakah yang lebih berperan, motivasi internal atau eksternal? Dengan siswa yang saya ajar pada video ini adalah di kelas 9A SMP St. John School Meruya, Jakarta Barat. Video ini saya ambil pada bulan Juni 2023, semester genap tahun ajaran 2022-2023. Video ini saya harap bisa menambah hasanah kemajuan pengetahuan BK di Indonesia. Saran dan kritik sangat saya harapkan bagi perbaikan di masa depan dan untuk evaluasi di masa depan dan untuk kemajuan pendidikan di negara kita pada umumnya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu dosen sekalian dan rekan-rekan sekalian, saya ambil motivasi internal dan eksternal sebagai tema di kelas 9A ini karena saya melihat mereka butuh itu. Mereka rata-rata termotivasi tapi hanya pada level eksternal. Beberapa saya lihat sudah di level internal tapi kurang maksimal. Saya ingin mencoba menjelaskan pada mereka kalau mereka tidak punya dorongan belajar, itu akan sulit pada konseling-konseling pribadi, curhat pribadi, bimbingan kelompok. Lewat kelas ini secara umum, saya ingin memberikan teori, gambaran besar di dunia psikologi, motivasi itu ternyata penting keduanya, eksternal dan internal. Dan saya sangat bersyukur pada akhir pembelajaran ternyata mereka menangkap apa yang saya ingin ajarkan pada mereka. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, oke. Ketua kelasnya siapa? Saya. Ya, silakan siapkan kelasnya. Beri salam. Selamat pagi, Miss Susan. Senang bertemu denganmu. Baik, mari kita awali hari dengan berdoa. Silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak dan Putra dan Yang Kudus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena kami dapat berkumpul dalam kelas ini dengan selamat dan kami mohon pada Engkau. Oke, amin. Terima kasih. Oke, amin. Terima kasih. Hari ini oke, tepuk tangan buat Albert. Luar biasa ya kamu ya. Oke. Tepuk tangan luar biasa kamu ya. Oke, anak-anak, hari ini saya akan jelaskan tentang mana yang lebih berperan, motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Sebelumnya saya pasang banyak foto orang di sini. Ada yang nggak kenal? Ada yang nggak kenal? Ada? Ada? Dia Brittany Hamilton. Dia itu perenang profesional surfing ya, yang tangannya dimakan hiu satu ya. Terus dia survive anak-anak, tetap jadi surfer profesional. Kalau itu tentunya ini ya, film yang tadi ya. Ini orang aslinya. Ya sama, itu orang aslinya. Dia dokter, ada yang ingat? Dokter apa? Saya sangat terkesan sama dia. Iya, saya sangat terkesan sama dia karena dia waktu sekolah dibully abis-abisan, tapi dia survive sebagai salah satu dokter terbaik di dunia ya. Sebelahnya masih umur 25. Siapa? Jonathan Christie ya. Jonathan Christie ya. Salah satu pemain terbaik di badminton. Sebelahnya anak penabur Tanjung Duren. Iya. Iya. Penemu vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca. Dia ini yang nemuin. Vaksin COVID. Iya, dia yang nemuin.
Ini tahu ya? Gue tahu dong. Mother Teresa ya. Oke, kebaikannya tahu ya, kita semua tahu ya ini. Susi Susanti betul, dia dibikin film juga, dia peraih emas pertama. Pendiri Singapura dan orang yang membuat Singapura sukses sampai sekarang. Saya nggak nyangka kakek neneknya orang Semarang. Ternyata orang Indonesia anak-anak. Iya, Cina Semarang maksudnya. Cina Semarang maksudnya. Tapi saya pertamanya ngeliatnya kayak orang Jepang gitu. Enggak, orang Semarang. Oke. Kita lanjut ya. Tadi pagi sarapan apa? Roti sama telur dadar. Bihun goreng. Tadi pagi udah sarapan belum? Roti sama selai. Saya tiap pagi ya biasa kopi ya. Retan tadi pagi udah sarapan? Jared udah sarapan? Sudah? Sarapan apa? Oke. Hari-hari terakhir kita di kelas 9. Oke. Tujuan pembelajaran hari. Anak-anak, apa kesamaan dari orang-orang ini? Kesamaannya berprestasi, betul, apalagi? Inspirasi, betul. Lagi. Termotivasi. Inspirasi, motivasi, berprestasi. Hebat ya. Kenapa mereka bisa begitu hebat menurut kalian? Terinspirasi atau Punya tekad yang kuat, betul ya. Terus apa lagi? Dari vegan mungkin ya, vegan. Kenapa sih? Bakat. Kenapa sih dia turunan Indonesia, ngapain juga ngembangin Singapura gitu ya? Ini ngembangin Indonesia gitu. Beliau keturunan Tionghoa ya, kelihatan kan? Gak tahu, udah lupa saya. Nanti kalian searching ya. Masih WNA, setelah dapat emas baru jadi WNI. Sebegitu. Anak-anak, tujuannya adalah kita bisa praktek 2 jenis motivasi ya. Dan bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai seorang pelajar di dunia digital. Oke. Siapa yang pas COVID hobinya kayak gini? Aku, saya juga sih. Saya juga, iya. Saya tahu TikTok pas COVID. Kalau nggak ada COVID, kayaknya saya nggak tahu TikTok deh. Nggak tahu TikTok. Nggak pernah rebahan soalnya. Iya, pas COVID kan kita ngapain gitu. Selo gimana Selo? Waktu COVID gimana? Richard gimana? Banyak rebahan. Puyeng kan ya sama pelajaran ya. Sangat puyeng dan luar biasa puyeng. Nah, saya melihat ke anak-anak Indonesia itu motivasinya kok jadi rendah ya. Buktinya adalah, saya skip dulu ke sini ya. Nah, sayangnya kita itu bahkan di bawah sekali anak-anak. Rankingnya di bawah. Kita tuh rankingnya di bawah banget loh. Sangat di bawah. Iya, Miss. Bawah anak-anak ya. Kalau kalian lihat sangat di bawah. Kalau kalian sempat nanti kalian belajar tentang PISA. Jadi kita tuh skornya sangat di bawah. Dan di bawah negara-negara yang bertetangga sama kita gitu. Menurut kalian kenapa kayak gitu? Coba sharing. Saya nggak. Vietnam tuh, kalau kalian pernah ke Vietnam nggak? Itu luar biasa, sangat murah ya. Taraf hidupnya di bawah kita. Itu baju pesta yang bagus. Kalau di kita tuh sekitar 500 ya, di mereka tuh cuma 100.000 duit kita. Jadi saya oleh-olehnya baju pesta, terus bumbu-bumbu dapur itu murah banget anak-anak. Bumbu dapur tuh ada yang 1.000. Iya, sebotol. Kita di bawah Vietnam. Kira-kira kenapa? Kalau dari zaman saya melihat angkatan saya ya, ketika saya SMP ya, teman-teman saya tuh terlalu dipaksa belajar kalau saya ya melihatnya ya. Dipaksa belajar, akhirnya jadi, kalau belajar itu kan harus sukarela ya, harus mau kan. Karena dipaksa akhirnya
Seperti yang saya bilang di pertemuan terakhir ya, demi nilai nyontek ya enggak, terus demi dapat ranking sikut kanan. Zaman dulu masih ranking persaingan itu, kalau di zaman saya ya, akhirnya nggak membuat mereka tuh jadi rajin belajar, nggak juga, malah tertekan. Betul. Mereka bisa kenal gitu dari itu. Betul. Lalu kalau bisa kita harus pelan-pelan setelahnya kayak melepaskan mereka gitu. Bener. Untuk mereka bisa belajar lagi. Tapi masalahnya gini, Fa, di Indonesia itu kalau seorang anak gak bisa matematik pun dia akan diminta mencapai angka tertentu. Kalau di bawah itu tidak bisa gitu. Dan itu bikin dia stres. Anak-anak pernah dengar diskalkulia nggak? Diskalkulia. Saya pernah nanganin dunia pendidikan di Indonesia tuh nggak kenal kayak gitu, dan itu tuh kasihan, anaknya stres banget. Penjumlahan 7 tambah 9 ya, kalau kalian kan langsungnya berapa 7 tambah 9? Dia masih ngitung Pas kelas 2 gitu. kelas 2 kan? Iya kan, pembagian terus kan. Oke, anak-anak, motivasi itu ada 2 ya, dari luar dan dari dalam ya. Mereka ini yang kenapa saya pilih mereka itu saya lihat dari dalam kebanyakan ya. Bahkan yang saya kagum dia, dengan maaf kata, tangannya yang tinggal setengah, caranya dia tuh nggak ada. Kalian divaksin apa? Waktu COVID Sinovac ya? Iya ya. Oke, contohnya motivasi intrinsik, belajar karena ingin bisa jadi ahli dalam pelajaran itu ya. Dia nih ya, dia tuh dibully habis-habisan, kita lihat ya sebentar ya, saya skip ya. Dia tuh rapotnya F. What happened? You weren't meant to be a failure then. And you control your temper and you can raise them too. I know you can. Don't look like you're angry. You a smart boy. You just ain't using that smartness. Now you keep getting grades like that, you gonna spend the rest of your life mopping floors in the factory. And then I got one for you. Boys, watch too. Three pounds of great. We can describe it physically, but that Meninggal dunia. Jadi metode dia ini dipakai di seluruh dunia sampai sekarang. Oke. Motivasi itu kayak gini anak-anak ya. Kalau saya motivasinya lemah ya, intrinsiknya lemah ya, saya ya cuma segini ya. Tapi kalau saya punya dorongan energi, motivasi itu dorongan energi segitu aja lah, sederhananya. Saya bisa lempar sampai ke vegan mungkin ya. Jangan dilempar, rusak. Vegan itu ya, bisa lempar, bisa. Kalau energi saya gede ya. Tapi kalau saya males lah, pasti ya cuma gini doang kan. Ya, motivasi itu sesederhana dorongan atau energi. Kalian bisa rasakan ya, energinya si ini ya, Brittany Hamilton ya. Dengan nggak malu dia surfing aja gitu dengan satu tangan, dan dia bisa gitu loh. Masih juga surfing gitu. Si itu ini psikolog terkenal yang banyak bahas motivasi. Sederhananya dorongan, bertindak memenuhi kebutuhan. Mereka ini punya dorongan internal yang sangat kuat ya. Apalagi beliau nih. Beliau jangan disangka ya, karena baik Bunda Teresa. Halangannya banyak juga gitu. Dianggap inilah, dianggap jelek lah. Kurang baik apa Bunda Teresa. Dia juga ya. Dia ketika minta surat WNI malah begitulah. Dipertanyakan, padahal wajar ya, pengen jadi WNI kan wajar ya, sangat banyak. Oke, nah ini saya skip aja supaya kalian sempat nanti kalian lihat ya. Motivasi itu harus tetap dipertahankan anak-anak. Itulah salah satunya, contohnya tetap ada motivator ya. Beberapa dari kalian saya lihat punya bakat jadi motivator, duitnya banyak, bener. Duitnya banyak, duitnya gede. Kalau kalian tertarik, cuman kalian harus pintar ngomong. Motivasi itu seperti otot, semakin dilatih semakin kuat. Tidak segampang teori tentunya ya, harus dipertahankan.
Nah, sekarang seperti yang sudah kita bicarakan, anak Indonesia banyak yang kehilangan motivasi belajar. Tugas kalian adalah kita undi ya, ada duit. Ya apa? Ya udah. Kamu jadi yang kontra ya. Kamu jadi yang kontra. Kamu katakan anak Indonesia itu tidak kehilangan motivasi belajar. Sorry. Kok jadi ini ya? Gini. Iya, kamu katakan anak Indonesia tidak kehilangan motivasi belajar. Dan sebenarnya motivasinya yang berperan, nanti kamu jelaskan yang mana ya. Biasa aja gitu ya. Jadi kelompoknya ya motivasi belajar di anak Indonesia. Motivasi, kamu posisinya bilang motivasi internal lebih penting ya. Salah menerjemahkan soal saya guys, sorry. Kelompok Valerio, anak Indonesia belajar. Yang penting motivasi eksternal. Kayak gitu ya posisinya ya. Silakan buka HP-nya. Silakan diskusi. Sebenarnya anak Indonesia itu kehilangan motivasi belajar gak sih? Dan sebenarnya motivasi internal lebih penting atau sebenarnya yang lebih penting eksternal gitu loh. Apakah fakta berdasarkan PISA itu cuman ya karena dites doang jadi jelek gitu? Apa berdasarkan sudut pandang kalian aja? Ini jadinya studi kasus ya. Dan berikan sedikit pro dan kontra. Iya ya, udah Bet. Absen 2 Bet. Absen 2, foto. Gak usah. Kelompok Davin tidak kehilangan motivasi belajar di Indonesia ya. Kemukakan faktanya. Apakah PISA tes itu valid gitu ya, Vin ya? PISA tes valid nggak? PISA tes tuh tes membaca, menulis, berhitung, udah gitu doang. Bener nggak? Bener nggak hasilnya? Sini lo. Menurut kelompok Valerio, pertahankan pendapat anak Indonesia sudah kurang motivasi belajar. Yang penting bagi mereka itu motivasi eksternal. Ya. Hah? Gak apa-apa, pertahankan aja. Ada banyak faktor ya, tapi yang penting kan itu kenapa bisa kita eksternal itu kan sesuai dengan kenyataannya itu yang menjadi eksternal. Soalnya kan kita mungkin kita kayak buat dari itu ya kan. Mungkin kita bisa merubah kenyataan yang gitu. Itu ada perbedaan dalam Bisa. Internal itu dari diri sendiri kayak dia tuh. Dia nemuin vaksin COVID buat kemanusiaan. Dia motivasi kemanusiaan kayak Mother Teresa. Dia kan ninggalin kekayaannya kan. Gak ada. Dia kalau jual vaksinnya dia dapat duit berapa ini? Hah? PISA tes tuh tes baca, tulis, hitung.
dilakukan secara internasional. Kita tuh di bawah Vietnam. Oke, kayak misalnya kita udah ngelakuin tesnya tersebut, Iya. kira hasilnya valid gak gitu? Iya, iya. Gara-gara ini ujian sekolah nggak ada. Menteri Nadimnya Kalau misalnya ada yang nyogok itu Hah? kalau misalnya ada yang nyogok itu nggak valid kan? Nyogok itu Saya nggak tahu. Bayar wasitnya gitu. nggak tahu, ini organisasi internasional sih. Tergantung. Siapa tahu orang misalnya juga Pak Nadimnya ya kan? Iya. misalnya nggak semuanya Enggak. ambilnya dari ke yang gede-gede semua. Iya. Sekolah kayak gini diambil, sekolah IPK. Enggak, ini duitnya nggak ada Oh duit. iya, dia mandang duit. Menurut saya sih begitu. Hah? Hah? Bagaimana? Silakan wakil kelompok Davin maju ke depan. Siapa aja? Siapa? Ya berdua. Presentasi aja jadinya, presentasi. Presentasi aja. Mereka mau kasih pendapatnya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ya kan, pertama-tama kita kan dari kelompok kontra. Saya dan Kelvin adalah representatifnya. Nggak kontra juga sih, memberikan pendapat jadinya jatuhnya. Oh iya, bener. Ini nggak terlalu bisa jadi pro kontra sih. Oh, dia aku mau kontranya. Kamu cerita aja ini tuh motivasi internal lebih penting Atau enggak? atau enggak, dan sebenarnya anak Indonesia tuh hilang motivasi enggak sih? Menurut kita, yang pertama tidak kehilangan motivasi belajar di anak Indonesia. Menurut kita itu tergantung. Ini kok maaf gitu? Oh iya, menurut kita itu tergantung situasi yang mereka alami dan environment yang di mana mereka diajarkan, dirawat dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa aja mereka masih memiliki motivasi, juga bisa tidak memiliki motivasi yang cukup. Bisa aja nggak punya motivasi, tapi fakta tidak kehilangan motivasi itu benar nggak? Kenapa? Fakta tidak kehilangan motivasi. Dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor Ada faktor eksternal. lain, misalnya Misalnya jadi kehilangan motivasi dalam belajar karena kerjanya dipaksa terus sama orang tua. Ya, jadi makin lama makin males belajarnya. dipaksa belajar. Oke, tuh kasih tepuk tangan. Oke, kelompok Valerio maju ke depan, thank you. Sudah gitu aja. Waktunya nanti habis Valerio sini sama Abad. Dalam rangka Ya, silakan mulai. pertama-tama untuk memulai, kalau dalam rangka anak Indonesia sudah kurang motivasi belajar atau tidaknya sih, sebenarnya kalau kita lihat dari situasi atau kondisi sekarang kita ini, sebenarnya kalau dari mayoritas memang sudah kebanyakan dari mereka itu yang sudah lumayan kehilangan motivasi, tapi juga ada mereka yang makin motivasinya semakin meningkat lagi. Jadi sebenarnya kalau gimana ya cara kita bilangnya juga ya, saya juga lumayan setuju kalau anak Indonesia sudah kurang motivasi belajar, karena mungkin di sekarang atau di zaman sekarang ini tuh mungkin motivasi belajar tuh ditargetkan dengan sesuatu hal yang salah, mungkin seperti adanya dari paksaan ataupun mungkin bukan dari keinginan sendiri ataupun yang kayak gimana gitulah. Jadi ya kalau saya bilang sih mungkin di masalah motivasinya sih, bukan masalah kurang atau tidak, tapi mungkin motivasi yang salah ataupun kayak melihat mindsetnya yang salah aja, kayaknya sih di situ deh. Coba kalau mau Valerio tambahin boleh. Palingan sih yang saya ingin katakan, yang penting motivasi eksternalnya itu kayak dirubah gitu, motivasi eksternalnya. Kayak lingkungan mereka kita rubah supaya mereka bisa termotivasi lagi untuk kembali belajar. Itu sih yang poin saya, karena Misalnya gimana, Val? Diubahnya gimana? Misalnya kita bisa merubah perspektif orang tua, karena kan kebanyakan orang tua kan yang memaksa lah, mendrive mereka untuk melakukan ini itu, dan mereka merasa pressure
dan akhirnya motivasi mereka hilang untuk melakukan Ya, hal-hal. bisa. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, minta waktu. Jadi lebih penting motivasi belajar eksternal atau internal kesimpulannya? Internal, kenapa? Ya, yang bilang internal siapa? Yang bilang internal siapa? Kenapa Cat? Penting Cat? Satukan pendapat. Kenapa internal? 1, 2, 3. Ya betul guys, dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting, betul banget ya. Bener banget, dua-duanya penting. Ini sebenarnya pertanyaan dan judul yang menjebak kalian. Menjebak kalian untuk menggiring kalian untuk berpikir. Ini kalau di psikologi namanya trik manipulasi, tapi buat pendidikan anak-anak ya. Nah, ini judul ini saya sengaja pilih judul ini. Sebenarnya kesimpulan akhir dua-duanya penting, ya. Dua-duanya penting, ya. Kalau kita seperti beliau nih ya, beliau tuh ketika bukan nggak boleh sih, susah jadi WNI, beliau sempat kecewa banget ya. Bayangin udah dapetin emas, nggak boleh jadi warga negara Indonesia gitu ya. Nah, itu motivasi ekstrinsiknya diambil dari diri dia sebetulnya. Dia sebenarnya kecewa banget. Udah dapat emas, udah berjuang, latihan, rajin. Jadi orang Indonesia nggak boleh gitu ya. Harus ini, harus itu. Dia waktu itu punya nama itu Karina Jo itu, dia kan pinter banget nih. Dia sempat dikerjain sama teman kerjanya. Hasil penelitiannya dibajak punya temennya, jadi dicontek. Tapi dia ikhlas, dia bilang dia ikhlas. Saat itu juga motivasi eksternal dia turun ya, bukan satu teman lagi, sekelompok teman. Dia merasa nggak dihargain ya, tapi untungnya dia bisa bangkit lagi ya. Makanya motivasi itu harus selalu dibangkitkan. Jadi kesimpulannya dua-duanya penting ya, untuk menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Dua-duanya penting. Motivasi itu naik turun, tidak menetap di satu angka saja. Jadi hari ini Alvin motivasinya mungkin 100 ya. Saya penelitian di kelas 7 begitu. Hari ini anak X skornya 70. Terus saya ada before after kan, gak selalu 70 tuh ternyata. Naik turun kayak angka ya. Makanya kita perlu motivasi dari orang. Dan ada profesi motivator, saya lihat beberapa dari kalian, Albert terutama bisa jadi motivator. Profesi motivator itu dari sini, lumayan bayarannya. Kalau yang lain mau belajar mengembangkan diri ya, iya lumayan. Oke, tidak mudah mempertahankan motivasi, perlu cara mempertahankan diri. Ini oke. Dengan demikian, sekian. Nanti ada worksheet yang saya udah kirim di grup kelas ya, sama Padlet. Silakan diisi nanti dikirim ke saya ya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas studi kasus dari tokoh ini kayaknya. Dia menarik. Ada pertanyaan anak-anak, ada pertanyaan. Kita lihat rundown hari ini ya. Worksheetnya nanti silakan dikerjakan di digital aja. Saya minta Valerio nanti tulis ya. Tulis worksheetnya 2 nomor aja, punya kelompok kamu. Kelompok ini saya minta Kelvin ya. Ada worksheetnya 2 nomor doang kok. Padletnya nanti mohon dikerjakan. Dengan demikian anak-anak sudah berakhir. Thank you so much. Pelajaran hari ini saya akhiri. Silakan siapkan kelasnya. Salam. Terima kasih Yesus, Tuhan memberkatimu. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video tentang motivasi eksternal dan internal layanan bimbingan klasik KBK ini punya manfaat untuk kita semua. Saran dan kritik sangat saya harapkan
untuk evaluasi di masa depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan menyaksikan video ini. Terima kasih, saya Susan Maria dari SMP St. George Komoroya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.